Apa yang menjadi milikku adalah milikmu. Zhou Yuan berkata. Memang benar, tetapi bahkan saudara dekat pun harus jujur dalam pembukuan. Gunakan 10.000 yuan itu untuk sedikit merenovasi. Misalnya, beli beberapa konsol game, dan 2 lemari pendingin atau semacamnya. Liu Suo melakukan seperti yang diperintahkan Zhou Yuan. Melihat kemurahan hati Zhou Yuan, Xiaoru langsung memandangnya dengan rasa hormat yang baru, bahkan mengubah sikapnya terhadap Lulin. Terutama setelah melihat Lulin mengendarai sepeda motornya, dia berubah menjadi penggemar yang setia. Wow, kakak Lulin, kau keren sekali. Dari mana kau mendapatkan sepeda motor itu? Seru Xiaoru, matanya berbinar. Lulin dengan bangga menjawab, Zhou Yuan yang membelikannya untukku. Kakakku sangat memanjakanmu. Seru Xiaoru segera. Lulin senang dipuji seperti itu. Siapa yang tidak ingin dimanjakan oleh seorang pria? Lulin menyarankan bahwa jika dia sangat menyukainya, dia harus mencari pacar dan membiarkan pacarnya memanjakannya. Xiaoru cemberut dan berkata, tidak semudah itu. Tidak semua pria seperti kakakku. Kalau tidak, kakak Lulin, bisakah kau bicara dengan kakakku dan memintaku menjadi selirnya? Xiaoru serius. Dia bahkan memiliki tato di lengannya dan belum genap berusia 18 tahun. Dia merasa Zhou Yuan luar biasa, dan menjadi selirnya bukanlah masalah besar. Namun, Lulin terdiam. Dia berpikir, aku selirnya, dan kau masih selirnya. Kau ingin menjadi sekecil itu. Mengikuti Zhang Ru ke ruang biliar, Lulin dikenali oleh semua orang yang sering mengunjungi tempat itu. Mereka semua menyapanya dengan halo, kakak ipar, baik pria maupun wanita. Semua orang yang berkumpul di sana memiliki hubungan dengan Su Huaihui dan mengetahui posisi Lulin, jadi mereka memperlakukannya dengan sangat hormat. Lulin menikmati menjadi kakak ipar. Ruang biliar sekarang tidak hanya memiliki meja biliar tetapi juga beberapa mesin permainan, tempat orang-orang bermain game. Lulin mengambil tongkat biliar dan meminta Zhang Ru untuk bermain beberapa putaran dengannya. Zhang Ru dengan senang hati setuju. Lalu mereka mulai bermain biliar. Zhang Ru bertanya kepada Lulin, Kak Lulin, apakah kakak Yuan datang hari ini? Lulin menjawab sambil bermain, tidak yakin. Dia sibuk setiap hari. Mungkin dia akan datang. Ah, aku sangat iri pada Kak Lulin. Lulin tersenyum. 1 jam telah berlalu, dan Xiao yang masih dengan cemas menunggu pesan dari Lulin. Dia menyadari bahwa Lulin belum membalas, dan dia menjadi agak marah. Dia mengirim pesan Lulin, tolong jawab pertanyaanku dengan serius. Dewan siswa kami tidak akan menghubungimu tanpa alasan. Jika kami melakukannya, itu karena kami memiliki bukti yang kuat. Melihat bahwa Xiao yang tidak akan berhenti, Lulin mengiriminya pesan suara aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kapan aku menggunakan kekerasan? Tolong jelaskan dengan jelas. Zhang Ru bertanya kepada Lulin mengapa dia begitu marah. Lulin berkata tidak. Dewan siswa mengatakan Xiao yang berbicara panjang lebar sebelum Lulin akhirnya mengerti untuk apa dia berada di sana. Terutama kalimat terakhirnya yang membingungkan, yang membuat Lulin memutar matanya. Dia mengirim pesan suara kepada Xiao Yang Oh, kau di sini untuk membela kucing itu. Membela apa? Aku mewakili Dewan Siswa. Lulin, tindakanmu sudah membahayakan rencana beberapa siswa. Tahukah kau? Xiao Yang dengan cepat menjawab. Lulin memutar matanya mendengar jawaban itu. Zhang Ru penasaran mengapa Dewan Siswa mencari Lulin. Jadi dia memiringkan kepalanya dan melihat ke arah Lulin. Lulin tidak menghentikannya. Melihat balasan Xiao Yang, Zhang Ru tidak bisa menahan diri untuk berkata, orang ini sangat bodoh. Apakah dia benar-benar dari Dewan Siswa? Siapa tahu. Lulin berpikir sejenak dan membalas Xiao Yang jadi apa yang kau inginkan. Xiao Yang tak kuasa menahan tawa saat melihat pertanyaan Lulin. Ia berpikir dalam hati bahwa Lulin hanyalah seorang mahasiswi baru, mudah dimanipulasi. Melihat bahwa ia berasal dari OSIS, Lulin langsung gentar. Jadi Xiao Yang berkata, aku sedang di OSIS sekarang. Temui aku, dan aku akan membawamu untuk meminta maaf kepada Kujing. Dengan begitu, kita bisa melupakan masa lalu, dan kita tetap bisa menjadi mahasiswa yang baik. Aku melihat namamu di daftar OSIS tadi. Sepertinya kau dari jurusan sastra dan sastra, kan? Aku cukup mengenal kepala jurusan sastra dan sastramu, Tao Tian. Kau masih mahasiswa baru, dan wajar jika anak muda bisa impulsif. Selama kau mengakui kesalahanmu dan memperbaikinya, kau tetap akan menjadi teman sekelas yang baik. Xiao Yang melanjutkan, kalimat demi kalimat. Namun, Lulin mengatakan itu tidak mungkin. Dia memintaku untuk meminta maaf kepadanya. Kau pikir dia pantas mendapatkannya? Lulin, sikap macam apa itu? Xiao Yang tiba-tiba marah dan berkata, kaulah yang salah. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Jika kau masih keras kepala, maka aku harus mengambil tindakan drastis. Hah, tindakan drastis apa? Kau akan membawa orang untuk memukuliku? Tanya Lulin. Memukulimu tidak perlu. Tetapi jika kau terus menolak untuk meminta maaf,
aku mungkin akan membuat pengumuman di forum sekolah dan mengkritikmu secara terbuka. Xiao yang memutuskan untuk menakut-nakuti Lulin. Namun, Lulin benar-benar terdiam setelah mendengar ini. Karena tujuan setiap orang berbeda, mereka terjebak pada hal-hal yang berbeda. Misalnya, Xiao yang telah menjadi wakil ketua OSIS, menganggap mengkritik Lulin secara terbuka sebagai masalah yang sangat serius. Dia tidak ingin menyalahgunakan kekuasaannya, tetapi jika Lulin mendesaknya, dia tidak keberatan menunjukkan kekuasaannya. Pikiran Lulin saat itu adalah, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara kerja otak Xiao Yang. Bagaimana dia bisa menemukan cara yang begitu bodoh? Dia pikir dia siapa, memposting tentangku di forum sekolah. Aku bahkan... Kalian lanjutkan bermain. Zhang Ru awalnya ingin memberikan tongkat golf kepada Zhou Yuan agar dia dan Lulin bisa bermain. Tetapi Zhou Yuan menolak, membiarkan kedua gadis itu melanjutkan bermain. Dia masih memiliki banyak hal untuk dibicarakan dengan Liu Suo hari ini. Pengaturan pelatihan model hampir selesai. Selain pelatihan model, Zhou Yuan juga membayar sejumlah uang ke agen tenaga kerja untuk mengatur penjaga keamanan dan beberapa pelatihan sederhana untuk posisi lain. Berbicara tentang ini, Zhou Yuan tidak bisa menahan diri untuk mengeluh tentang Liu Suo. Dia selalu membuat masalah untuknya. Namun, Liu Suo belum menyadari kesalahannya, menyeringai dan berkata, "Kakak, orang-orang yang kutemukan untukmu semuanya adalah pemuda yang kuat, petarung kelas atas. Aku tidak akan berkelahi," kata Zhou Yuan, duduk di sofa, tanpa berkata-kata. Liu Suo berdiri di sampingnya, menggaruk kepalanya dan tertawa kecil 2 kali, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Melihat ekspresi Zhou Yuan yang gelisah, Lulin berlutut dan bertanya, "Ada apa? Mengapa kau begitu marah?" Zhou Yuan menghela napas, merasa tak berdaya. Awalnya ia pergi ke tempat Zhao Jun untuk membahas pelatihan satpam. Namun, ia kebetulan melihat beberapa pemuda yang baru saja lulus SMA dan sedang mencari pekerjaan di toko. Para pemuda ini semuanya sangat kuat, masing-masing lebih berotot dari yang lain. Mengenakan kaos lengan pendek bahkan di tengah musim gugur. Otot-otot mereka menonjol, tampak seperti petarung berpengalaman. Mereka duduk di depan toko Zhao Jun, dan ketika mereka melihatnya, mereka dengan cepat mengelilinginya, memanggilnya kakak Zhao dan menawarkannya rokok. Mereka mengatakan mereka salah sebelumnya, tetapi mereka putus asa, dan bertanya, "Kakak Zhao, tolong bantu kami mencari pekerjaan lain." Zhao Jun merasa sakit kepala melihat para pemuda yang kuat ini. Ia menolak rokok yang mereka tawarkan dan dengan tulus berkata, "Saudara-saudara, bukan berarti saya tidak mau membantu kalian. Hanya saja saya sudah mencarikan kalian beberapa pekerjaan. Sebagai satpam, kalian memukuli pemilik rumah. Sebagai sopir, kalian membuat pemilik mobil ditangkap. Karena kalian, saya jadi memarahi bos saya habis-habisan. Bukan berarti saya tidak mau membantu kalian. Tetapi orang-orang yang kalian kirim ke kantor polisi itu adalah klien besar kami. Kami tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Mohon, berbelas kasilah dan carilah pekerjaan lain. Kalian semua sehat-sehat saja. Tidak bisakah kalian mencari pekerjaan? Jika semua gagal, kalian bisa mendapatkan banyak uang di pabrik," kata Zhao Jun sambil membungkuk dengan tangan terkatup, membuat beberapa pemuda kekar yang hendak berbicara ragu-ragu. Setelah menyelesaikan jawaban singkatnya, Zhao Jun dengan cepat menoleh ke Zhou Yuan sambil tersenyum dan berkata, "Tuan Zhou, ayo, kita naik ke atas dan bicara." Zhou Yuan bertukar pandangan dengan para pemuda bertubuh kekar itu, tanpa terlalu memikirkannya. Mereka semua berusia awal 20-an, veteran. Liu Suo berpikir aku dan kakakku ditakdirkan untuk menjadi bos besar. Mengatur beberapa pengawal pensiunan bukanlah hal yang berlebihan, bukan? Bukankah itu akan membuat mereka sangat kuat dalam pertarungan? Zhou Yuan sedang berada di kantor membahas pelatihan dengan Zhao Jun, yang tidak dipahami Liu Suo. Jadi dia keluar untuk mengobrol dengan para pemuda kekar itu. Saat ini, para pemuda itu tampak sedih, mengatakan bahwa mereka datang ke kota besar untuk mencari pekerjaan, tetapi mereka tidak menyangka akan sesulit ini. Liu Suo mendekat dan menawarkan mereka sebatang rokok. Masyarakat tidak seperti militer. Setelah beberapa bulan bertugas di lapangan, Wang Wei telah mempelajari seluk-beluk dunia dan bertukar beberapa kata sopan dengan Liu Suo. Kepribadian Liu Suo benar-benar memiliki sentuhan dunia bela diri yang keras dan penuh tantangan. Dia senang berteman dengan para pahlawan dan individu yang gagah berani ini. Dia dengan tulus menawarkan rokok, lalu bertanya, "Ada apa? Apakah terjadi sesuatu?" Kelompok itu mengobrol sebentar. Wang Wei, sang pemimpin, menghela napas, mengatakan bahwa pekerjaan di kota-kota besar sulit ditemukan. Dia telah meminta manajer Zhao untuk membantunya mencari pekerjaan, tetapi mereka semua berasal dari militer dan tidak memahami seluk-beluk ini. Saat bekerja sebagai petugas keamanan, dia melihat seorang pria gemuk berusia 40-an menggendong seorang wanita dan berlari pulang.
Ini tidak dapat diterima oleh seorang pemuda bersemangat seperti Wang Wei, yang dengan cepat menghampirinya untuk bertanya apa yang terjadi. Pria itu tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, dia hanya mabuk." "Anak muda, kembali bekerja. Saya penduduk di sini," kata pria parubaya itu, sambil menawarkan sebungkus rokok kepada Wang Wei, mencoba meredakan situasi. Namun, Wang Wei, seorang veteran, tidak percaya. Dia meraih bahu pria itu. "Tidak mungkin. Saya rasa dia tidak mabuk. Dia terlihat seperti dibius. Saya harus memanggil polisi." "Hah, ada juga sopir untuk bos." Dia mengemudi dengan sangat baik ketika tiba-tiba seorang wanita hamil pingsan di pinggir jalan. Bos berkata, "Jangan pedulikan dia. Saya sibuk menandatangani kontrak." Kemudian pengemudi muda itu berkata, "Tidak, Tuan Zhang. Ini masalah hidup dan mati. Kita harus membawanya ke rumah sakit dulu." Setelah mengatakan itu, dia segera menghentikan mobil untuk membantu pria itu. Pada akhirnya, mobil bos berlumuran darah. Bos tidak mengatakan apapun saat itu, bahkan memuji pemuda itu karena melakukan hal yang benar. Tetapi ketika dia kembali, dia memecat pemuda itu. Kira-kira seperti itulah situasinya. Zhao Jun telah mengatur semuanya dengan baik untuk mereka berenam. Tetapi karena suatu alasan, dia memecat keenamnya. Mendengar ini, Liu Shuo langsung marah, berkata, "Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Itu kesalahan mereka." Para pemuda itu mengikuti Liu Shuo keluar sambil merokok. Mendengar kata-kata Liu Shuo, mereka tak kuasa menahan napas. Pemimpin mereka, Wang Wei, tersenyum getir dan berkata, "Zhou Yuan akhirnya menyelesaikan kontrak dengan Zhao Jun, yang mencakup model pelatihan dan staf etika, serta beberapa personel keamanan paruh waktu." Setelah membahas hal ini, Zhou Yuan dengan santai bertanya tentang orang-orang di luar. Zhao Jun tersenyum tak berdaya dan berkata, "Mereka hanya beberapa veteran yang baru lulus sekolah. Itu normal. Mereka akan terbiasa setelah beberapa saat. Itu karena mereka menyinggung klien besar kita. Sebenarnya, jujur saja, kondisi fisik mereka cukup baik. Jika Anda menyukai mereka, Anda bisa membawa mereka kembali dan mengatur sesuatu untuk mereka," kata Zhao Jun. Zhou Yuan berkata, "Saya tidak memiliki kemampuan seperti itu." Zhao Jun tersenyum dan berkata, "Tuan Zhou, jangan terlalu rendah hati kepada saya." Saat mereka mengobrol, ketika Zhou Yuan keluar, Liu Shuo, seolah-olah pamer, membawa sekelompok pria kepadanya. "Saudara Wang, ini bos layanan tenaga kerja Xianlin kita, saudaraku." Zhou Yuan, Liu Shuo menyeringai bangga. Kemudian beberapa pria kekar berkerumun di sekitar tangga, menghalangi jalan Zhou Yuan. Mereka tampaknya benar-benar telah belajar dari kesalahan mereka. Punggung mereka sedikit membungkuk, tetapi ekspresi menjilat mereka masih agak canggung. Setelah jeda yang cukup lama, akhirnya mereka berhasil berkata, "Zhou, kakak Zhou. Kakak Zhou, kakak Zhou." 5 atau 6 pemuda terus memanggilnya kakak Zhou, membuat Zhou Yuan benar-benar bingung. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Liu Shuo sudah berjanji. Zhou Yuan hanya bisa mengajak mereka makan. Untungnya, para pemuda ini tidak pilih-pilih. Di sebuah restoran kecil, mereka memesan beberapa hidangan dan makan beberapa mangkuk besar nasi. Dalam sekejap mata, makanan itu habis. Mereka benar-benar bisa makan banyak. Zhou Yuan ingin memesan beberapa hidangan lagi untuk mereka. Tetapi para pemuda itu jujur dan dengan cepat melambaikan tangan mereka, mengatakan tidak. Sedikit minyak tidak apa-apa. Zhou Yuan tetap memesan ayam, bebek, dan ikan. Liu Shuo, di sisi lain, cukup sombong dan berkata kepada Zhou Yuan, "Saudara, lihat betapa kuatnya orang-orang ini. Jika mereka bergabung dengan asosiasi Suhuai kita, asosiasi Suhuai kita pasti akan menjadi lebih kuat." Zhou Yuan berkata, "Kau akan membayar gaji mereka." Liu Shuo mundur, menyeringai, dan berkata, "Saudara, aku tahu, kau mampu." Zhou Yuan cukup tak berdaya menghadapi hal ini. Namun, melalui percakapannya dengan mereka, Zhou Yuan merasa bahwa para pemuda ini memang cukup jujur. Liu Shuo memberitahu mereka bahwa Zhou Yuan adalah bos besar, melebih-lebihkan kemampuannya dan mengatakan bahwa dia memiliki 4 atau Zhou Yuan akhirnya menegur Liu Shuo dan mengatakan bahwa Liu Shuo telah merepotkannya. Liu Shuo hanya bisa menyeringai dan menahan omelan itu. Lulin memutar matanya ke arah Liu Shuo setelah mendengar ini. Liu Shuo melanjutkan, "Kakak ipar, tolong bujuk kakakku." Lulin berpikir dalam hati, "Kau cukup pintar, butuh aku untuk membujuknya." Beralih kembali ke Zhou Yuan, Lulin bertanya apa yang akan dia lakukan. Zhou Yuan mengatakan itu tidak sulit, hanya mengatur pekerjaan. "Kita adalah perusahaan jasa tenaga kerja. Kita tidak bisa terus membatasi diri pada tenaga kerja mahasiswa. Yang terpenting adalah menemukan tempat tinggal untuk mereka terlebih dahulu," kata Zhou Yuan. Liu Shuo dengan cepat berkata, "Kakak, tidak apa-apa.
Sekolah kita punya banyak asrama kosong. Mereka bisa tinggal selama yang mereka mau. Aku punya banyak pengaruh di sekolah kita. Liu Suo mengatakan ini dengan ekspresi sombong. Zhou Yuan melihat ekspresi sombong Liu Suo dan benar-benar ingin meninjunya. Ia mengatakan bahwa tinggal di asrama sepanjang waktu bukanlah ide yang bagus, dan menyarankan untuk mencari rumah pribadi di dekatnya, menyewakannya untuk mereka, atau bahkan membelinya jika harganya cocok. Lulin lebih cerdas daripada Liu Suo. Ia tahu bahwa menjaga orang-orang tetap ada tidak sesederhana hanya mencarikan mereka tempat tinggal. Mereka membutuhkan pekerjaan. Zhou Yuan hanya memiliki pekerjaan paruh waktu sebagai mahasiswa. Bagaimana ia bisa mencarikan pekerjaan untuk mereka? Zhou Yuan bersandar di sofa, merangkul pinggang Lulin, dan berkata, biarkan mereka bekerja sebagai pengantar barang untuk sementara waktu. Kita bertanggung jawab atas gaji pengantar barang di kota Universitas Xianlin. Liu Suo, pergilah berbicara dengan beberapa perusahaan pengiriman besok dan katakan bahwa bisnis pengiriman kita terlalu besar. Kita kekurangan pengantar barang. Jadi tolong tambahkan beberapa lagi. Kita akan mengaturnya sendiri, kata Zhou Yuan. Hebat, itulah mengapa dia saudaraku. Dia sudah memikirkan semuanya sebelumnya. Hehe. Liu Suo menyeringai sambil mengacungkan jempol. Zhou Yuan memutar matanya dan berkata, lain kali kau melakukan sesuatu, bisakah kau sedikit berpikir? 6 orang sekaligus. Apa kau benar-benar berpikir kami bos besar? Hehe. Bro, aku membantumu. Kau akan menjadi bos besar cepat atau lambat. Apa yang bisa dilakukan sekelompok siswa? Orang-orang ini terlihat seperti bisa berkelahi. Mereka akan benar-benar cukup berani untuk melawan jika terjadi sesuatu, kata Liu Suo. Zhou Yuan menatapnya tajam dan berkata, diam. Masyarakat macam apa ini? Kau pikir orang akan melakukan apapun yang kau minta? Liu Suo mengerti maksud Zhou Yuan dan dengan cepat berkata, jangan khawatir tentang itu. Bro, aku punya rencana. Zhou Yuan melirik Liu Suo. Liu Suo terus menyeringai. Zhou Yuan mengabaikannya, sambil mengobrol dengan jelas siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah ini. Kesabaranku ada batasnya. Kamu bisa terus mengabaikanku. Tetapi aku jamin hari-harimu di sekolah tidak akan senyaman ini lagi. Aku tidak percaya Kujing saat dia menceritakan semua ini. Tapi aku tidak menyangka kau akan sekeras kepala ini. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana gadis sepertimu bisa masuk universitas. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Datanglah ke Dewan Mahasiswa sekarang dan minta maaf pada Kujing bersamaku. Dan aku akan berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Beberapa kata ini memikat Zhou Yuan. Lulin telah mendengarkan percakapan Zhou Yuan dan tidak melihat apa yang dikatakan Xiao yang selanjutnya. Sekarang, melihat Zhou Yuan begitu asyik, dia memiringkan kepalanya dan memperhatikan sejenak. Zhou Yuan bertanya, apakah ini masih tentang Kujing? Ya, dia menyewa seseorang untuk berurusan denganku, kata Lulin tanpa berkata-kata. Siapa yang menyuruhmu menamparnya? Tanya Zhou Yuan. Kesabarannya ada batasnya, dia akan bermain-main denganmu. Zhou Yuan berkata kepada Lulin. Lulin memutar matanya, berpikir sejenak, lalu memeluk Zhou Yuan, menyembunyikan wajahnya di dadanya. Dia berkata dengan genit, kalau begitu, maukah kau membantuku? Zhou Yuan berkata, jika kau memintaku membantu, aku akan membantu. Bukankah itu akan membuatku kehilangan muka? Lulin menatap Zhou Yuan tanpa berkata apa-apa. Zhou Yuan bertanya, kau memanggilku apa? Lulin tersipu dan melirik Liu Suo di sebelahnya. Berpikir, semua orang masih di sini. Zhou Yuan terus bertanya, kau memanggilku apa? Lulin benar-benar tak berdaya. Setelah berpikir sejenak, dia hanya bisa berbisik ayah di telinga Zhou Yuan, dengan suara yang sangat lembut. Zhou Yuan merasa puas. Dia mengembalikan telepon kepada Lulin dan berkata, kirim pesan kepadanya bahwa kau sekarang berada di ruang biliar bahagia. Suruh dia memanggil Kujing, dan kau minta maaf padanya di sini. Meminta maaf padanya di sini, tanya Lulin. Zhou Yuan mengangguk ya, minta maaf langsung di depanku. Lulin langsung mengerti. Sedikit rasa senang muncul di bibirnya. Dia segera mengirim pesan suara kepada Xiao Yang. Oh, maaf, aku sedang bermain biliar dan tidak melihat pesanmu. Aku sekarang berada di ruang biliar bahagia. Jika kau ingin aku meminta maaf kepada Kujing, kau bisa membawanya ke sini, dan aku akan membungkuk dan meminta maaf padanya. Xiao Yang marah karena Lulin belum menanggapi. Dia merasa Lulin menantang wewenangnya. Lagi pula, dia adalah wakil ketua OSIS. Bagaimana dia bisa memperlakukannya seperti ini? Dia benar-benar ingin dia pergi ke ruang biliar untuk menerima permintaan maafnya. Dia benar-benar nakal. Nongkrong di ruang biliar setiap hari. Kenapa kami harus datang? Dewan siswa kalian punya kekuatan seperti itu? Tentu saja tidak. Aku hanya mencoba menakutinya. Apa yang diketahui oleh siswi baru seperti dia? Kujing langsung terkekeh. Lalu dengan bercanda menegur, kau nakal sekali.
Bukankah ini hanya memanfaatkan sumber daya dengan baik? Setelah aku mengatakan itu, dia memang ketakutan. Dia akan datang dan meminta maaf. Tetapi kupikir statusku istimewa. Dan itu tidak pantas di sekolah. Jadi aku bertanya di mana dia berada. Dia di tempat biliar di luar. Aku berpikir, kenapa kita tidak pergi bersama? Aku akan membawa beberapa orang lagi untuk memperkuat kehadiranmu. Jika dia di luar sekolah, semuanya akan jauh lebih mudah. Jika dia menamparmu 2 kali, aku akan membawa beberapa orang untuk menakutinya. Lalu kau menamparnya 2 kali. Kurasa dia tidak akan mengatakan apa-apa. Xiao yang menganalisis secara logis. Kujing senang mendengar ini dan tak kuasa menahan tawa. Berkata, aku tak menyangka kau punya begitu banyak ide nakal. Xiao yang berkata dengan bangga, tentu saja, dia menindas pacarku. Jadi aku pasti akan membalasnya. Menyebalkan. Siapa bilang aku ingin jadi pacarmu? Kujing berkata dengan bercanda. Hehe, itu pasti akan terjadi cepat atau lambat. Setelah menutup telepon dengan Kujing, Xiao yang menelepon kedua teman sekamarnya. Begitu mereka menjawab, dia bertanya, kalian di mana? Di asrama. Ada apa? Ikut aku sebentar lagi. Aku akan mentraktir kalian makan malam nanti. Wah, matahari terbit di barat. Xiao yang menjelaskan situasinya secara singkat kepada teman-teman sekamarnya. Pada dasarnya, seorang mahasiswi baru dari jurusan seni telah merundung Kujing. Dan karena dia saat ini sedang mengejar Kujing, dia ingin membantunya membalas dendam. Tunggu, bukankah kau mengejar Tao Tian? Itu tidak penting. Pokoknya, kalian berdua ikut aku sebentar lagi. Kalian tidak perlu melakukan apapun. Cukup berdiri di sana dan menakutinya sedikit. Gadis itu tidak mudah dihadapi. Xiao yang melakukan ini karena kepentingan pribadi. Dia sudah melakukan konfrontasi awal dengan Lulin. Bagaimanapun, dia adalah wakil ketua OSIS, dan Lulin ini mengabaikannya. Jika dia tidak memberi pelajaran padanya, dia tidak akan tahu apa yang sedang terjadi. Xiao yang tidak memberi tahu teman sekamarnya tentang rencana Kujing untuk menamparkan Lulin, itu adalah tindakan pribadi Kujing. Pesan Xiao yang adalah agar mereka mengikutinya dan mengatakan bahwa mereka dari OSIS, dan tujuan utama mereka adalah untuk menyelidiki penyerangan Lulin dan melihat apakah itu harus dilaporkan ke sekolah. Sekolah menangani perundungan dengan sangat serius. Lulin, sebagai siswa baru, melakukan itu kepada siswa senior sangat salah. Xiao yang menjelaskan situasinya dengan jelas melalui telepon. Kedua teman sekamarnya terkejut, berkata, tunggu, gadis mana yang begitu kuat? Dia bisa menamparkan Kujing. Aku ingat Kujing. Dia sekamar dengan Tao Tian. Kakinya panjang, kan? Xiao yang segera menghampirinya, memperkenalkan mereka sebagai teman sekelasnya. Kami akan berdiri di sana dan membantumu. Dia hanya mahasiswa baru. Bukankah dia akan ketakutan setengah mati? Kujing memandang ketiga pemuda itu, cukup puas. Dia berpikir, dia wakil ketua OSIS, bagaimanapun juga, dia masih cukup berguna. Dia berterima kasih kepada mereka sebelumnya, sambil berkata, terima kasih atas bantuan kalian. Kedua anak laki-laki itu melambaikan tangan berulang kali, sambil berkata, bukan apa-apa, ini semua kesenangan kami. Kami semua mahasiswa tahun ketiga, bagaimana mungkin kami membiarkan mahasiswa baru menindas kami? Benar, Kujing, jangan khawatir, kami akan mendukungmu. Dengan 3 anak laki-laki di sisinya, Kujing langsung merasa kuat lagi, berpikir dia akan menamparkan Lulin beberapa kali. Jadi, dia memimpin ketiga anak laki-laki itu, menuju ruang biliar dalam sebuah prosesi besar. Di perjalanan, mereka tak henti-hentinya bergosip, mengatakan bahwa dia bukanlah gadis baik-baik, selalu pergi ke ruang biliar. Ya, aku benar-benar tidak tahu bagaimana gadis seperti itu bisa masuk universitas. Ruang biliar Liu Suo tidak jauh dari sekolah, hanya 5 menit berjalan kaki. Tidak banyak orang di ruang biliar, hanya 2 atau 3 meja, sekitar 8 atau 9 orang bermain. Tetapi orang-orang ini menatap Kujing dan teman-temannya, lalu bertukar senyum penuh arti. Kujing dan teman-temannya tidak menyadari hal ini. Mereka langsung mencari tempat Lulin begitu masuk. Dari kejauhan, Xiao yang melihat Lulin bermain biliar di ujung ruangan. Lulin, mengenakan sweater hitam tanpa lengan seperti biasanya, tampak cukup anggun saat membungkuk bermain biliar. Di sana, Xiao yang menunjuk ke arah Lulin. Kujing segera mengajak 3 anak laki-laki mendekat dengan agresif. Kak, mereka datang, bisik Zhang Ru, yang sedang bermain biliar dengan Kujing, kepada Lulin. Lulin bergumam sebagai respons, dengan tenang melanjutkan permainannya. Kujing terbatuk-batuk keras saat mendekat. Lulin pura-pura tidak mendengar. Kujing terbatuk keras 2 kali. Xiao yang tidak tahan lagi, memulai percakapan dengan Lulin. Kau pasti Lulin. Lulin akhirnya mendongak menatap Xiao Yang. Xiao Yang dan kedua teman sekamarnya terkejut.
berpikir bahwa gadis ini cukup cantik. Lampu gantung di ruang biliar semuanya berwarna dingin, membuat Lulin tampak pucat dan memberinya aura dingin dan angkuh. Lulin bertanya dengan angkuh, apa yang kalian inginkan? Oh, begini. Saya Xiao Yang, Wakil Ketua OSIS. Saya sudah menghubungi Anda sebelumnya. Kami di sini untuk menyelidiki konflik antara Anda dan Kujing. Kami harap Anda bisa bekerja sama. Sebenarnya, Xiao Yang tidak bermaksud bersikap seperti ini sebelum bertemu Lulin. Tetapi setelah melihatnya dan mendapati Lulin begitu cantik, ia tidak bisa menahan diri untuk berpura. Kujing mendorong Xiao Yang dan menuntut dengan tajam. Lulin berkata, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Kemudian dia bersiap untuk melanjutkan bermain bola. Kujing tidak akan membiarkan kesempatan untuk menindas Lulin ini lolos begitu saja. Dia mencengkeram kerah Lulin dan berkata, jangan pura-pura bodoh. Sekarang kau pengecut karena aku membawa orang. Ya, mana sikap sombongmu yang tadi? Kau menyebutku anjing Taotian. Lalu kau apa? Anjing siapa kau? Hah, siapa yang jalang? Aku bertanya padamu. Siapa yang jalang? Kujing terus mengguncang kerah Lulin. Lulin sama sekali mengabaikan Kujing, yang mengira Lulin hanya pengecut. Dia mendengus dan berkata, sudah kubilang, ini belum selesai. Memanggilku jalang, aku ingin menunjukkan padamu hari ini. Siapa yang jalang? Kau menamparku 4 kali. 4 kali penuh. Setelah mengatakan ini, Kujing melempar Lulin ke samping dan ke atas meja biliar. Dan Lulin, meskipun ditindas, sama sekali tidak marah. Dia masih tertawa. Lulin berkata, tunggu sebentar, pacarku akan segera datang. Kau bisa bicara dengannya tentang apa yang ingin kau sampaikan. Pacar, Kujing mendengus dingin. Apa gunanya pacarmu datang? Biar ku katakan, hari ini, bahkan jika Raja Langit sendiri datang, itu tidak akan ada bedanya. Kujing menunjuk Lulin dengan jari rampingnya sambil menatap tajam. Aku beri kau kesempatan untuk menamparkan dirimu sendiri. Tampar dirimu sendiri sampai aku puas. Apakah begini caramu menindas orang? Lulin tertawa mendengar ini. Xiao Yang dan yang lainnya di belakang Kujing terkejut mendengar kata-katanya. Berpikir, astaga, apakah semua wanita segila ini? Kau mau memukulku atau tidak? Kalau tidak, aku akan memukulmu. Kujing mencengkeram kerah Lulin, berpura-pura memukulnya, bertanya apakah dia mau. Lulin berkata, kalau begitu pukul aku. Jangan kira aku tidak mau, kata Kujing serius. Dan sebelum dia selesai berbicara, terdengar suara tamparan. Ah, Kujing tidak pernah menyangka bahwa, dalam keadaan seperti ini, Lulin, yang kerahnya dipegangnya, akan benar-benar mengangkat tangannya dan menamparnya. Tamparan ini benar-benar membuat Kujing terkejut. Ketika dia sadar, dia ingin melawan balik, tapi dia tidak menyangka Lulin akan menggunakan gerakan sesederhana itu. Sebelum dia bisa bereaksi, Lulin telah membantingnya ke meja biliar. Setengah wajahnya tertekan erat ke meja, dan Kujing menjerit, meraih ke belakang untuk berjuang, mencoba meraih sesuatu. Namun, Lulin jelas terlatih. Tangan Lulin menekan erat.